Baiklah, saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hari ini akan saya ketengahkan tentang Astagatra dari bagian pokok bahasan untuk ketahanan nasional. Dan hari ini kita akan bicarakan bagaimana kita melihat secara dalam apakah dukungan aspek alamiah dan sosial Indonesia mampu mewujudkan ketahanan nasional yang notabene akan mengusung suatu kesejahteraan masyarakat Indonesia. Akan kita ikuti dan silakan Anda memperhatikan apa yang akan saya sampaikan Anda sekalian dan mudah-mudahan ini dapat dipahami oleh saudara. Akan saya sampaikan secara pelan-pelan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, berbicara Astagatra, Astagatra ini terdiri dari delapan dimensi yang antara lain ada Trigatra dan Pancagatra. Berbicara Trigatra berbicara aspek alamiah, natural aspek, kemudian yang 5 gatra yang disebut dengan Pancagatra kita sebut sebagai aspek sosial, social aspeknya, dan Trigatra ini, natural aspek ini, aspek alamiah ini terdiri dari bagaimana kita melihat kemampuan penduduk, melihat kekayaan alam, dan kondisi geografis. Jadi kalau kita ulang, kondisi geografisnya bagaimana, kekayaan alam kita bagaimana, kemampuan penduduknya bagaimana. Saya beri nama si kaya mampu, saya ambil dari kondisi si kaya kekayaan alam dan kemampuan penduduk. Jadi si kaya mampu ya. Kemudian saudara, kalau kita lihat kondisi geografis Indonesia, ini ada yang menguntungkan bagi kita karena apa? Kita berada di dua samudra besar dan dua benua besar yang di dalamnya kita berada di lautan yang luas, kekayaan alam kita tidak terbatas di sini. Di samping kita dilewati oleh garis khatulistiwa. Nah, inilah yang membuat kita jadi bahagia, ada manfaat yang harus kita nikmati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi kita juga melihat apapun yang terjadi selalu ada ini, danger and opportunity. Ada bahaya tetapi ada peluang. Negara kita ya mempunyai suatu tantangan alamiah semacam ini. Kita berada di ring fires, yaitu kita berada di lingkar api di dunia ini. Karena apa? Kita itu dilewati gunung-gunung berapi yang kalau kita lihat secara dalam, gunung-gunung berapi ini akan memiliki suatu daya sambung menyambung yang berada di dalam bumi ini. Nah, karena itulah panas bumi banyak di Indonesia bisa kita manfaatkan sebagai gas alam, tapi juga mengandung bahaya ketika ada sesuatu yang terjadi karena alam melakukan suatu dinamika, ada letupan gunung dan sebagainya, itu juga bahaya kita di ring fire. Tetapi jika jika sebuah negara yang dilewati ring fire ini, jika dilewati, tentu ada manfaat yang didapat. Tentu memiliki kesuburan tanah, kemudian aneka ragam mineral yang dimiliki, dan sebagainya. Bayangkan saudara-saudara, di dalam negeri kita ini ada 140 gunung berapi. Ya, ya kira-kira kita lihat ketika dinamika alamnya ada vulkanik yang begitu bersamaan apa yang terjadi di negeri ini. Oleh karenanya persiapan-persiapan, oleh karenanya kemampuan-kemampuan untuk memahami alam atau kondisi geografis ini dipentingkan. Nah, kondisi geografis ini kita tarik peluangnya untuk bisa mengantarkan bangsa ini di ranah ketahanan nasional yang nantinya akan menuju sebuah kemampuan kita. Nah, kemampuan inilah yang akan memberikan prosperity atau kesejahteraan kepada masyarakat. Kita lihat kekayaan alam kita yang terbentang luas itu memiliki keragaman hayati, kemudian masih banyak yang kita namakan suatu kekayaan alam seperti minyak,
kemudian masih ada bahan tambang yang lainnya. Tetapi ingat bahwa bahan tambang maupun kekayaan hayati yang kita miliki bisa punah. Tetapi ada yang renewable, dapat diperbarui, kemudian ada yang tidak dapat diperbarui, unrenewable. Oleh karenanya kita untuk menciptakan ketahanan nasional harus hati-hati dalam pemanfaatannya. Kemudian sisi lain kita punya yang namanya keanekaragaman hayati yang kita sebut dengan biodiversity. Jadi begitu banyaknya kekayaan alam kita, ada yang unik, antik, dan mempunyai daya pembeda. Different with others country. Suatu misal semacam ini ya, anggrek kita ada yang berwarna hitam, ini ada mungkin ini tidak ada yang menyamai di dunia ini. Nah ini pun harus kita jaga keragaman hayati ini agar bisa menopang lebih lama dalam kehidupan kita untuk bisa hidup bertahun-tahun di negeri tercinta ini. Oleh karenanya Indonesia pusaka ini sering disebut juga dijuluki dengan julukan mega biodiversity. Karena apa? Ya keragaman wilayah yang sangat kita cintai ini, kemudian juga keragaman hasil dari wilayah. Dan wilayah satu dengan wilayah lain menyumbangkan menjadi kekayaan kita bertambah dengan beragam modal itu, beragam modal varian itu akan mengangkat Indonesia sampai dapat mewujudkan tujuan nasional. Saudara-saudara yang berbahagia, gunakanlah kekayaan alam ini secara optimal atau optimalisasi. Artinya kalau kita memotong kayu, bambu harus bisa digunakan semuanya. Semuanya. Tidak boleh ada yang tersisa, ada waste, harus zero waste. Jadi tidak boleh tersisa. Jadi dipikirkan, direncanakan kita memotong atau kita melakukan suatu ya penggundulan hutan harus bagaimana, harus dilestarikan kembali, tidak boleh tidak, harus ada konservasi yang lebih bagus lagi agar keragaman hayati dijaga tetap tidak berkurang keragamannya. Kemudian kita timbulkan daya saing yang luar biasa kepada yang lain. Suatu misal salak pondoh manis dan rasanya itu tidak ada yang mengalahkan. Olehnya ini sebuah daya saing yang bisa kita gunakan. Optimalisasi juga begitu. Optimalisasi juga harus meraih skala ekonomi seperti semacam ini. Betapa banyaknya saudara-saudara kopi di Indonesia. Jangan dijual gelondongan, ya. Tetapi kalau dijual gelondongan pun roastednya atau gorengnya itu harus di Indonesia. Kemudian packagingnya dari Indonesia, di package dari Indonesia. Dengan demikian ada tenaga kerja yang package, kemudian mendesain bungkusnya, kemudian yang mengantarkan dan sebagainya, yang menggoreng ya di roastednya kan perlu tenaga. Berapa banyak tenaga yang terserap apabila kita menjualnya tidak dalam gelondongan. Kalau kita menjual dalam gelondongan, diolah di luar negeri, kembali ke Indonesia, kita akan kalah dalam skala ekonomi. Jualah dalam bentuk produk akhir. Jadi produk akhir, dia produk itu penting ya. Ini yang harus kita lakukan di negeri ini. Jangan sampai kita menjual dalam bentuk bahan baku sehingga tidak ada tenaga kerja yang terserap. Karena kalau kita jualan bahan mentah itu ada buyer dan seller ya, yang membeli dan yang menjual, hanya 2 orang transaksi. Coba kalau kita jual dalam produk akhir, dalam transaksi tetap 2 orang, tapi nilai ikutannya untuk mewujudkan produk akhir berapa banyak tenaga kerja yang bisa diserap. Inilah yang diharapkan ketahanan nasional juga menjaga keutuhan negeri ini, menjaga optimalisasi daya saing dan lestari itu akan menambah kekuatan. Saudara, kita lihat tadi si kaya mampu, sekarang kita bilang kemampuan penduduk kita. Banyak indikasi warga negara jadi first class di negara yang lain. Jadi apa? Orang yang diterima di negara yang lain karena kepandaiannya, kemudian dia di take over di negara yang lain, mereka hidup di negara yang lain. Padahal dia adalah orang Indonesia. Dan kalau kemampuan itu dirunci di negeri ini, apa yang terjadi? Seperti halnya kehadiran almarhum B.J. Habibie yang dulu bekerja di Jerman, kemudian memperkuat tentang perusahaan aircraft di sana.
akhirnya kembali ke Indonesia, lahirlah perusahaan-perusahaan seperti Nurtanio yang sekarang menjadi perusahaan pesawat terbang Dirgantara. Kemudian juga kemampuan lain di dalam membangun alutsista sendiri, karena ada kemampuan luar biasa seperti kita pernah membuat tanks Anoa yang sekarang laris di Asia Tenggara maupun di belahan Balkan dan Saudi Arabia, daerah Emirat Arab sana. Kemudian masih banyak lagi produk-produk persenjataan dari produksi atau dari pabrik ya yang dipabrikasi dari industri angkatan darat Pindad. Ini kemampuan yang saya tunjukkan yang kecil, tapi masih banyak temuan-temuan yang dilakukan oleh ilmuwan Indonesia. Bukankah ketika ada COVID-19 ada seorang orang yang berkontribut pada suatu penelitian atau riset terhadap vaksin corona, tetapi beliau adalah sub bagian dari sebuah kelompok sehingga apa? Nama pun tidak terlalu mencuat, tetapi sebetulnya adalah kekuatan yang luar biasa. Saudara, kita sekarang berbicara Pancagatra, terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam. Ipolek sosbud Hankamnek. Berbicara masalah ideologi. Bangsa ini kalau kita melihat sejarah, Historia Magister Vitae, sejarah menunjukkan akademi yang mengajarkan kepada kita untuk mentorehkan dari sejarah lama, mari kita memperbaikinya, kita lakukan sebuah modifikasi untuk mencapai suatu harmonisasi di negeri tercinta ini. Ideologi kita Pancasila sudah final, berbagai hal yang harus kita tegakkan, kita harus setia terhadap ideologi negara ini, Pancasila. Dan saudara sekalian yang saya hormati bahwa ideologi Pancasila ini sudah memiliki kekuatan dari sila-silanya. The Five Principles ini, Pancasila ini mendapatkan rekognisi dari negara-negara yang lain sebagai ideologi yang mampu bertahan dan menantang masa depan. Dan dia bersifat universal. Suatu misal ketuhanan itu bersifat universal. Kemanusiaan, humanity itu sangat universal. Persatuan Indonesia mengokohkan sebuah negara yang kuat masing-masing itu sifatnya universal. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Bermusyawarah adalah berdemokrasi, adalah suatu gambaran bangsa beradab. Dan ini memiliki suatu kekuatan yang sangat luar biasa. Kendati dengan penduduk 270 juta dengan suku lebih dari 700. Tetapi Indonesia akan bisa terekatkan oleh Pancasila. Unity in diversity. Mengacu kepada bangsa Arab. Sekarang terpecah dari dengan 24 negara. Tipologinya sama, wajahnya sama, cara makannya sama, kebudayaan sama, tetapi terpecah belah dan hingga sekarang masih tercabik-cabik. Bangsa Afghanistan, sukunya hanya 7, tapi coba mereka sering berantem kian tidak selesai. Di Afghanistan agamanya ada satu, Islam, jadi Syiah dan Sunni. Mereka tidak selesai untuk menyelesaikan apa yang terjadi di negerinya sehingga tercabik-cabik hingga sekarang. Saudara, kemudian kita lihat sebuah negara dengan wajah sama, tipologinya sama, caranya makan sama, agamanya sama, budayanya sangat presiden, persis sekali adalah Korea. Tapi bagaimana bangsa Korea Selatan, Korea Utara terpecah belah sampai sekarang dan bermusuhan, tidak ada hentinya. Nah, ideologi diperlukan untuk menyatukan kita, apalagi kita multivarian dari agamanya, sukunya, bahasa daerahnya, kemudian beberapa percikan lokal budaya. Juga demikian inilah yang menjadi kemampuan kita untuk bagaimana tetap unity in diversity, Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangrua. Ini yang kita kuatkan sebagai aspek sosial. Saudara, ideologi negara kita ini harus tetap kita pertahankan. Memang semua tidak ada di negeri ini yang berani menggoyahkan dan ingin menggantikan Pancasila. Oleh karenanya kita harus bersyukur memiliki Pancasila ini. Berbicara politik, saudara, carut-marut politik tentu tidak akan selesai di negara manapun. Tapi Indonesia bisa mengatasi
bagaimana negara ini menetapkan mekanisme 5 tahunan, setiap 5 tahun secara teratur dan sustainable diadakan pemilihan umum, pergantian pimpinan dan sebagainya. Ini yang membuat sebuah the ruling tata aturan yang berkembang di Indonesia membuat partai-partai ini soliditasnya dibangun di antara partai, kemudian dia akan melakukan suatu kegiatan-kegiatan di saat mereka mengikuti pemilihan umum. Ini dari politik yang kita lihat, politik praktis yang terjadi. Tapi politik yang sesungguhnya bahwa Indonesia menginginkan sensasi politik di Indonesia itu bagaimana bisa merekatkan bangsa ini. Jangan sampai politik justru mengcreate atau mengkreasi perpecahan di antara kita. Itulah yang dikembangkan di dalam aspek sosialnya. Kemudian ekonomi. Saudara, ekonomi kita sangat menantang sekali. Karena kita belum tahu bahwa kemajuan teknologi mendeteksi Indonesia. Indonesia dideteksi bahwa banyak yang dilakukan di Indonesia, kita ketahui kekayaan alamnya secara terdalam. Jadi kita lihat minyak pun masih memiliki luar biasa, karena dulu eksplorasi minyak di zaman penjajahan Belanda belum tuntas dan dengan teknologi yang tidak secanggih sekarang. Ternyata di bawah tanah Indonesia masih berkelimpangan minyak, saudara-saudara sekalian. Kemudian kemarin kita dihadapkan dengan virus corona. Negara kita dengan penduduk yang besar tapi masih mampu bertahan. Ini menunjukkan ekonomi di Indonesia ini sudah dalam tataran yang sangat stabil. Dengan demikian kita harus mampu menjaganya. Kemudian ekonomi di Indonesia selalu diarahkan kepada suatu pola sikap bagaimana membangun ekonomi kerakyatan. Karena kalau kerakyatan atau skala ekonomi kecil yang dibangun pada suatu saat akan bermuara akumulasinya pada yang besar. Sehingga teori trickle down effect, jadi efek menetes ke bawah, itu di Indonesia sudah tidak cocok lagi. Oleh karenanya kita mengetahui bahwa aspek sosial di bidang ekonomi kita sangat menjanjikan. Apalagi pada saatnya nanti ada booming ekonomi kita pada penggunaan nikel untuk kepentingan pembuatan litium yang mendongkrak penjualan-penjualan seperti gadget dan sebagainya itu didongkrak. Kalau tidak ada litium sebagai bahan baterainya mungkin tidak jalan dan kita akan bisa merasakan suatu kebuntuan di dalam komunikasi. Oleh karenanya kita harus tetap menjaga. Kemudian kekayaan hayati seperti kelapa sawit yang diciptakan jadi minyak crude oil sempat ditolak oleh beberapa negara di Eropa. Tetapi sekarang diapkan menjadi sebuah bahan bakar yang kita sebut biodiesel yang sekarang luar biasa digunakan dan memiliki oktan yang sangat lumayan. Saudara sekalian yang berbahagia, sosial budaya. Betapa indahnya budaya Indonesia. Budaya Indonesia sangat luar biasa keragamannya. Kemudian multivarian tetapi sensasi-sensasinya selalu mengangkat kebersamaan. Inilah yang harus kita kembangkan budaya ini dan kita harus menghargai budaya ini. Kita lihat bahwa budaya yang hebat itu adalah termasuk gambaran bangsa. Kita lihat aja aksesoris yang digunakan, mengatur gerak langkahnya. Itu menunjukkan kehebatan bangsa itu. Inilah budaya, salah satu bagian dari IPOLEX sosial budaya dan kebudayaan. Termasuk budaya sosialnya tinggi. Ini indikatornya ketika terjadi bencana alam, itu tidak lama kita bisa mengumpulkan uang demikian banyak untuk mendukung kawan-kawan yang sedang kesulitan. Saudara-saudara yang berbahagia para mahasiswa, bagaimana pertahanan keamanan negara? Ini ada HAN dan KAM. HAN pertahanan, KAM keamanan. HAN dilakukan oleh kawan-kawan di TNI AU ALAD, sedang KAM diserahkan kepada Polisi Republik Indonesia. Nah, sesanti yang digunakan di HAN-KAM negara ini adalah kita untuk pertahanan keamanannya. Punya suatu tagline adalah defensif aktif. Kita tidak akan memulai perang atau melakukan suatu serangan kepada pihak-pihak yang lain. Kita akan defend, bertahan, tapi aktif. Kita bertahan, tetapi kalau ada orang-orang yang mencoba di negeri ini
tentu kita akan melakukan perhitungan. Kendati divine, kendati bertahan, tetapi dia memiliki suatu kemampuan untuk mendeteksi kalau itu ancaman, tentunya akan dilibas oleh kekuatan Tentara Nasional Indonesia. Kamp keamanan dilakukan oleh kawan-kawan di polisi. Kamp keamanan kita mempunyai tagline adalah preventif aktif. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Gambar-gambaran itulah menjadi kekuatan Hankam di negara kita. Di samping itu, Hankam di negara kita juga memanfaatkan Hankam rata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Bagaimana keterlibatan seluruh warga bangsa ini. Dia memiliki hak untuk bela negara. Oleh karenanya kemampuan bela negara juga disuntikkan di dalam pikiran-pikiran warga bangsa. Pendidikan kewiraan atau keluarga negara adalah salah satu kemampuan awal bela negara. Itulah saudara-saudara yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan pada suatu saat kita akan lebih berkembang lagi untuk mampu melihat apa yang terjadi di negeri ini dengan melihat secara dalam betapa hebatnya kita dianugerahi negeri yang kaya raya ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.